Halo teman-teman, apa kabar semua? Jadi pada video kali ini saya akan membawakan materi yaitu dengan mata kuliah struktur data yang dibawakan oleh Ibu Santi Prayudani Skom Mkom dengan topik yang menarik yaitu mengenai stack atau tumpukan. Di sini nanti saya akan menjelaskan apa itu stack dan kita akan coba membuat programnya dan saya akan menjelaskan dan kita akan nanti mencoba bagaimana sih cara kerja si stack ini di dalam bahasa pemrograman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, nah di sini stack atau tumpukan. Kita masuk dulu sedikit ke pengertian stack. Stack adalah salah satu struktur data yang penting dalam ilmu komputer. Stack bekerja berdasarkan prinsip LIFO, last in, first out, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Ini mirip dengan tumpukan piring. Piring yang terakhir ditumpuk di atas adalah yang pertama diambil. Jadi di sini saya sudah membuat ilustrasi. Ibaratnya ini sebuah buku. Misalnya ketika kita mempush atau mau masukkan ke dalam sebuah kotak, otomatis yang pertama kita masukkan ini posisinya bakal ada di bawah. Selanjutnya kita isi sampai 4 tumpukan. Ketika kita ingin mengambil yang di bawah ini, kita harus mengeluarkan yang di atas terlebih dahulu. Nah, di sini berlaku prinsip last in first out, yang artinya dia yang pertama masuk, dia yang terakhir keluar. Oke. Nanti akan saya buat lagi ilustrasinya berupa tumpukan buku. Oke, di sini kita masuk dulu mengenai operasi dasar pada stack. Di sini kita akan menggunakan push, yaitu operasi untuk menambah elemen baru ke bagian atas stack. Jika stack penuh, maka operasi ini tidak akan dapat dilakukan. Jadi push itu yang di sini, yaitu maksudnya kita memasukkan. Selanjutnya ada pop, operasi untuk menghapus elemen teratas dari stack. Jadi pop itu dia mengambil elemen yang di atas terlebih dahulu. Selanjutnya pick atau top, operasi untuk melihat elemen teratas tanpa menghapus dari stack. Jadi ini dia memeriksa, ini yang bagian top, memeriksa udah berapa indeks yang disimpan di dalam sebuah kotak ini. Selanjutnya ada is empty, operasi untuk memeriksa apakah stack kosong, dan is full adalah operasi untuk memeriksa apakah stack penuh. Jadi ini nanti akan kita gunakan di dalam program semua, yaitu ada push, pop, pick, atau top, is empty, dan is full. Oke, next. Di sini saya sudah ada ilustrasi sebuah buku. Jadi biar lebih gampang kita memahaminya, ibaratnya sebuah buku. Tadi kan last in first out. Jadi dia yang pertama masuk, dia yang terakhir keluar. Jadi ibaratnya buku yang coklat di sini, otomatis kan yang kalau kita push, kalau misalnya ini masih kosong, dia kan yang pertama masuk, jadi dia yang berada di bawah. Selanjutnya yang pink, yang merah, baru biru, push lagi masuk kuning, orange, baru yang biru. Jadi last in first out ini berlaku di dalam stack karena dia yang pertama masuk, otomatis dia yang terakhir keluar. Jadi ibaratnya kalau kita ingin pop atau keluarkan, otomatis yang ingin kita otomatis yang pertama keluar yaitu yang biru, walaupun kita ingin mengeluarkan yang coklat di sebelah sini. Jadi kita harus mempop satu-satu. Kita pop dulu yang biru, yang orange, yang kuning, sampai nanti yang coklat ini berada di atas, sama seperti yang semula. Jadi itu dia konsep dari push dan pop. Untuk lebih paham, kita akan lanjut ke programnya. Nanti akan kita belajar sama-sama gimana cara kerja si push dan pop dan yang lainnya tadi. Oke, langsung saja kita ke programnya. Oke, nah sekarang kita sudah ada di programnya. Di sini saya sudah membuat program untuk stack. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja dan apa fungsi dari setiap baris kolom yang saya buat ini. Oke, yang pertama itu ya yang include
string dan vektor dan string. Ini adalah standar bahasa pemrograman C++. Di sini kita menggunakan vektor dan string. Di sini ada using namespace std supaya kita tidak menggunakan std secara berulang-ulang. Selanjutnya di sini ada const integer max size, yaitu fungsinya untuk mendefinisikan ukuran maksimum stack yang dapat kita isi di dalamnya. Selanjutnya di sini ada index top, yaitu untuk indeks teratas dari stack, yaitu indeks paling akhir. Dan pada bagian yang di sini yaitu untuk mengatur top ke -1 menandakan stack kosong. Jadi kan di dalam indeks itu kan indeks mulai dari 0, tidak mulai dari 1. Makanya kita menggunakan -1 supaya menandakan si stack kita ini masih kosong. Kalau kita menandakan 0, otomatis kan si stack yang kita buat udah ada isinya. Selanjutnya di bagian bold is empty, yaitu untuk mengembalikan true jika top adalah -1. Jadi dia akan dikembalikan nilainya jika topnya -1. Selanjutnya bold is full. Bold is full ini untuk memeriksa apakah stack yang kita isi atau data yang kita isi sudah full. Jadi jika dia sudah full, maka dia akan mengembalikan true jika top mencapai ukuran maksimum. Dia akan mengembalikan bahwa dan nanti akan muncul bahwa stack penuh. Kita masuk ke bagian ini, void push the value. Ini untuk memeriksa apakah stack penuh. Jadi kita menggunakan if. Jadi jika stack yang kita buat is full atau full, maka dia akan muncul stack penuh. Jadi di sini kita menggunakan if. Oke, selanjutnya pada bagian pop di sini untuk jadi di konsepnya di sini jika is empty artinya jika stack kita kosong, maka dia akan muncul stack kosong. Selanjutnya bagian pop stack kosong. Untuk tampilan di display atau layarnya nanti akan muncul dia stack kosong. Jadi ketika dia stacknya kosong, dia akan mengembalikan nilai default dari tipe yang kita buat, yaitu tipe T. Dia akan mengembalikan ke awal untuk supaya datanya bisa kita isi. Sini bagian T value sama dengan data top, itu maksudnya untuk kita dapat menyimpan nilai teratas. Di sini kita menggunakan top min itu untuk mengurangi nilai top. Selanjutnya void display itu tuh memeriksa apakah stack masih kosong. Dan ketika dia kosong, dia akan menampilkan pesan bahwa stack yang program stack ini masih kosong. Selanjutnya di sini data dalam stack, yaitu ketika kita meminta inputan untuk menampilkan data, dia akan menampilkan data yang ada di dalam stack untuk setiap data yang kita isi. Oke, selanjutnya di sini integer main, yaitu untuk membuat stack dengan tipe data string. Jadi di sini kita menggunakan integer choice, yaitu untuk menyimpan data yang dipilih oleh si user. Jadi di sini kita menggunakan choice, yaitu untuk misalnya jika kita pilih angka 1, maka kita akan push, jika angka 2 maka kita akan pop. Oke, di sini kita menggunakan program switch case untuk pemilihan saat kita memasukkan nilai. Saat kita ingin memasukkan nilai, di sini kita menggunakan switch case, dan di dalamnya juga kita menggunakan if. Jadi jika nilai kosong, maka akan muncul nilai yang di pop. Ketika kita misalnya kita pilih yang pop, maka nilainya akan berkurang 1. Nanti akan kita coba di dalam program supaya lebih paham. Oke, selanjutnya di sini ketika kita sudah memilih
keluar, maka kan yang muncul itu terima kasih telah menggunakan program ini. Dan ketika kita memilih di luar dari yang 4 ini, maka dia akan muncul pilihan tidak valid. Misalnya kita buat angka 5, maka pilihan tidak valid karena dia menggunakan program do, dia hanya sampai 4 itu keluar. Di sini ada return untuk menghentikan program yang kita buat. Oke, langsung saja kita cobakan. Kita akan coba programnya. Oke, masih loading. Kita tarik ke atas sedikit biar agak lebar ya. Oke, masukkan pilihan. Kita akan memasukkan data, kita akan coba push, yaitu kita pilih 1. Nah, masukkan nilai yang ingin di push. Kita akan coba memasukkan matematika. Oh, warna aja ya, warna sama kayak yang tadi, biru. Jadi ketika kita memasukkan pertama si biru, nanti pas kita ingin mengeluarkan, otomatis si biru ini yang paling terakhir karena last in first out. Jadi dia yang pertama masuk, dia yang terakhir keluar. Oke, biru. Kita push lagi, hijau. Kita push lagi, merah. Oke, kita coba pop ya. Kita keluarkan, kita coba pop. Nah, di sini sudah ada nilai yang di pop itu merah. Karena last in first out. Jadi ketika dia yang terakhir keluar, terakhir dimasukkan, maka dia yang pertama keluar. Kita coba pop lagi. Kalau kita pop otomatis yang hijau ya. Nah, nilai yang di pop hijau. Selanjutnya kita akan coba push sebanyak mungkin hitam. Hitam. Kita coba push lagi kuning. Push lagi. Merah lagi kita masukkan. Oke, kita coba untuk menampilkan datanya. Data apa aja yang ada di dalam. Oke, data dalam stack itu data dalam stack itu ada hitam, merah, hijau, biru. Oke, kita coba akan push data mana nanti yang pertama keluar. Kita coba pop. Nah, data yang kita pop yaitu hitam. Kita coba tampilkan lagi datanya. Nah, tinggal 3. Jadi ketika kita ingin mempop lagi, maka yang akan keluar duluan yaitu yang merah. Kita coba pop lagi. Nah, data yang nilai yang di pop itu merah. Kita coba tampilkan 3. Tinggal hijau dan biru. Oke, kita keluarkan aja. Oke, terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, oke teman-teman, nah itu dia tadi konsep stack yang sudah kita buat. Mungkin dari teman-teman sudah sedikit paham ya, karena saya juga masih belajar dalam menggunakan program stack ini, belum sepenuhnya mahir. Jadi mungkin sampai di sini aja video yang saya sajikan, yaitu mengenai program stack. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.